Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah dapat berada di sini untuk menjelaskan mengenai profiling peserta didik hasil dari observasi dan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Apa kabar semua teman-teman sejawat? Baik, langsung saja saya akan masuk pada penjelasan mengenai profiling peserta didik yang sudah saya observasi. Adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk menganalisis informasi terkait latar belakang karakteristik peserta didik dengan profil yang ringkas dan juga informatif. Adapun tujuan lain untuk profiling ini adalah guna mengetahui karakteristik pembelajaran siswa agar nanti ketika masuk pada proses pembelajaran kita dapat mengetahui capaian pembelajaran, karakteristik dan cara belajar siswa yang cocok untuk kita terapkan dalam proses pembelajaran. Adapun karakteristik yang akan saya observasi yaitu ada 11, antara lain etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan moral, dan juga perkembangan motorik. Kira-kira ada 11 karakteristik yang akan diobservasi dan juga profilingnya akan dicari tahu bagaimana setiap karakteristik itu dari peserta didik ada. Selanjutnya profiling satuan pendidikan yang menjadi responden yaitu kelas 12 MIPA 2 di SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Jumlah siswa itu ada 24 orang, 7 laki-laki dan juga 17 perempuan. Kegiatan observasi dilakukan pada tanggal 11 November hingga 14 November 2022. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan saat pengambilan hasil observasi dari responden. Baik, masuk pada hasil observasi pertama mengenai etnik dan kultural. Peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 9 Kota Bengkulu memiliki latar belakang etnik yang beragam yakni dari suku Minang, Rejang Lebong, Serawai, Mana, Darat Sawah, Bengkulu, dan juga Jawa. Suku Minang dan Serawai mendapatkan persentase tinggi sebesar 16,7% dan juga sisanya hanya 5,6%. Sedangkan kultural dalam kelas juga beragam dari bentuk kesenian, norma, kebiasaan, gaya bahasa atau logat, dan juga adat istiadat setempat. Jika ditotalkan, maka lebih dari 45% peserta didik berasal dari suku yang ada di Provinsi Bengkulu. Maka, penerapan pembelajaran harus menyesuaikan dengan penerapan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, bisa juga dengan simbol-simbol kedaerahan seperti saat bersekolah salah satu hari pilihan harinya berpakaian batik yang menjadi ciri khas batik Provinsi Bengkulu yaitu batik Rafflesia. Selain itu, karena dari latar belakang suku yang berbeda dengan logat dan bahasa daerah yang cenderung juga berbeda, sehingga dalam pembelajarannya menggunakan bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, penerapan etnik dan juga kultural nampak pada saat pembelajaran seni budaya yang menampilkan ciri khas tari dan juga lagu daerah. Selanjutnya pada status sosial. Manusia diciptakan Tuhan dengan diberikan rezeki berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan juga penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada pada satu kelas atau sekolah. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Hasil dari observasi mengenai status sosial peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 9 Kota Bengkulu berasal dari berbagai latar belakang status sosial yang beragam. 50%-nya ada yang pedagang, 16,7% PNS dan guru, 5,6% itu ASN atau TNI atau Polri, selanjutnya ada buruh dan lain-lain.
16,7%, perawat 5,6%, peternak, petani dan juga pekebun itu 5,6%. Penghasilan dari profesi orang tua murid di era serba teknologi ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan penunjang belajar peserta didik seperti gadget, Android, laptop, kendaraan, style, uang saku, buku, dan lain-lain. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif, bahwa mendapatkan ilmu dan pendidikan merupakan hak seluruh murid dan juga kewajiban serta tanggung jawab guru untuk menuntaskan capaian pembelajaran. Selanjutnya, hasil observasi minat pada peserta didik. Minat di sini berkaitan dengan minat belajar mata pelajaran biologi di kelas 12 MIPA 2. Adapun indikatornya yaitu memiliki perasaan senang, ketertarikan, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam pembelajaran, dan manfaat dan fungsi pembelajaran. Bila dipresentasikan sebagai berikut. Minat belajar itu kadang muncul atau tidak, ya itu sebesar 38,9%, kadang-kadang 55,6% dan tidak sama sekali berminat itu 5,6%. Berdasarkan hasil observasi peserta didik yang memiliki minat belajar terhadap mata pelajaran biologi materi genetika tergolong rendah. Refleksi yang dilakukan guru, pertama, guru harus selalu melakukan evaluasi dan refleksi proses pembelajaran, mengaitkan materi hari ini dengan materi sebelumnya, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif, menggunakan media, model, metode, pendekatan yang bervariatif sesuai dengan karakteristik siswa, menciptakan suasana belajar yang kompetitif dan terus memotivasi dengan memberi reward. Reward itu tidak harus berupa barang tapi juga dengan pujian atau memberi aplaus. Menerapkan pembelajaran kontekstual agar peserta didik lebih paham. Selanjutnya hasil observasi mengenai perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 9 Kota Bengkulu dengan indikator mampu menerima penjelasan dan mengerjakan tugas dari guru, mampu berdiskusi dengan baik, hasil evaluasi mencapai KKM atau lebih dari hasil observasi bila dipresentasikan capaiannya tinggi sampai 66,7%, sedang 27,8% dan rendah 5,6%. Pada perkembangan kognitif ini, peserta didik termasuk tinggi, 66,7%, di mana murid sudah mampu menciptakan suasana belajar yang baik, mengerjakan tugas dengan baik, dan mencapai KKM dan mampu berdiskusi dengan baik. Selanjutnya, kemampuan awal. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki terlebih dahulu maksudnya adalah untuk mengetahui atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari nanti. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan dengan teknik tes ataupun non-tes. Kalau teknik tes itu dengan pre-tes atau tes awal. Kalau non-tes bisa menggunakan wawancara atau menggunakan umpan balik, pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kemampuan awal peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 9 Kota Bengkulu dengan indikator mampu mendapat nilai di atas KKM saat pre-tes atau tes awal dan juga teknis non-tes dengan melakukan umpan balik saat di kegiatan awal proses pembelajaran. Bila dipresentasikan sebagai berikut. Kemampuan anak tergolong tinggi sampai 38,9%, sedang 50% dan rendah 11,1%. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, kemampuan awal siswa tergolong sedang. Terbukti dari beberapa orang saja yang mempersiapkan diri sebelum proses pembelajaran di kelas. Tindakan yang perlu dilakukan guru adalah dengan memberi pre-test, kuis, ataupun pemberian tugas mandiri untuk materi selanjutnya, sehingga murid mempersiapkan diri ataupun materi sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya mengenai
observasi gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading and writing. Gaya belajar biologi peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 9 Kota Bengkulu dengan indikator sebagai berikut. Visual mendapat 27,8%, auditory 22,2%, kinestetik dengan skor 11,1%, membaca 27,8%, presentasi 5,6%, dan hening 5,6%. Untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik dengan gaya belajar yang sesuai adalah dapat menggunakan media yang variatif di setiap proses pembelajarannya, seperti menggunakan video, PPT, musik, animasi, PNG. Sedangkan model yang efektif dalam penerapan pembelajarannya bisa menggunakan model PBL dan juga discovery learning, bermain peran, mencari konsep materi secara mandiri, diskusi, juga praktikum untuk metode pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan observasi mengenai motivasi. Motivasi ini kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik dan juga muncul dari faktor luar diri sendiri yang sering disebut dengan motivasi ekstrinsik. Di samping itu, motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang atau bahkan rendah. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah semangat untuk mencapai keberhasilan. Motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Motivasi belajar biologi peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 9 Kota Bengkulu dari hasil observasi apabila dipresentasikan sebagai berikut. Tinggi yaitu dengan skor 88,9%, sedang 11,1%, dan rendah 0,00%. Apabila mengenai motivasi siswa yang ada pada 12 MIPA 2 SMA Negeri 9 merupakan salah satu murid yang memiliki motivasi belajar cukup tinggi karena mereka sadar bahwa sudah kelas 12 sehingga mereka ingin mendapatkan ilmu lebih dan sering memotivasi diri sendiri untuk bisa giat belajar agar nanti ketika lulus SMA bisa mendapatkan universitas yang terbaik pilihan mereka. Selanjutnya, perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran yang menyenangkan ataupun juga bermakna. Perkembangan emosi peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 9 Kota Bengkulu dari hasil observasi dengan indikator menciptakan rasa senang dalam pembelajaran, senang apabila model pembelajaran bermain peran PBL, PJBL dengan permainan menggunakan media bila dipresentasikan sebagai berikut. Ya, dengan skor 44,4%, kadang-kadang 27,8%, tidak 27,8%. Perkembangan emosi peserta didik masih dalam kategori rendah karena di bawah 50%. Untuk itu, guna meningkatkan prestasi belajar, guru perlu melakukan motivasi membangun rasa percaya diri anak, berani berpendapat, berani mengemukakan pendapat, menghilangkan rasa malu dan grogi. Selanjutnya masuk pada perkembangan moral dan spiritual peserta didik kelas 12 MIPA 2 hasil observasi dengan indikator membiasakan diri budaya senyum, sapa, salam, berdoa sebelum belajar, melaksanakan ibadah sesuai waktunya apabila dipresentasikan sebagai berikut.
tinggi dengan skor 33,3%, sedang 55,6%, rendah 11,1%. Hasil observasi menunjukkan perkembangan moral dan spiritual tergolong sedang. Mengenal dan membangun nilai-nilai spiritual dan moral dengan membiasakan diri dan sebagai guru harus selalu mengingatkan. Perkembangan motorik peserta didik kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 9 Kota Bengkulu dengan indikator terampil dalam mendemonstrasikan aktif dalam praktikum gerakan sistematis, terorganisir, dan terarah, mampu menyelesaikan proyek apabila dipresentasikan sebagai berikut. Tinggi 33,3%, sedang 61,1%, rendah 5,6%. Selanjutnya, karena sudah kelas 12 sehingga sudah mampu melakukan perkembangan motorik yang sistematis terutama ketika membentuk kelompok, melakukan demonstrasi, praktikum, dan juga kegiatan upacara. Demikian hasil observasi mengenai profiling peserta didik SMA Negeri 9 Kota Bengkulu kelas 12 MIPA 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.